bagi produksi pertanian, ancaman terhadap keberlangsungan sumber daya tanaman kita ya. Dan ini sangat penting. Jadi tidak kita antisipasi ya. Bisa saja orang menggunakan GMO ini ya sebagai senjata biologi untuk memusnahkan manusianya ataupun memusnahkan tanaman, hewan dan ikannya. Kalau ini makanya integritas kawan-kawan di karantina ya, kemudian juga di teman-teman di Badan Ketahanan Pangan itu sangat dibutuhkan. Iya betul. Nah, ini penting sekali ya, demi keselamatan kesehatan masyarakat semua, anak-anak bangsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nopi. Halo, ketemu lagi Sobat Karantina di Kito Podcast. Podcastnya Karantina Pertanian Palembang. Oke, senang sekali pemirsa Kito Podcast. Pada kesempatan kali ini, Kito Podcast bisa menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Oke, kita sambut ya. Saat ini saya bersama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Muslim, Master Agriculture. Panjang banget, luar biasa gelarnya Pak. Oke, Pak, boleh disapa pemirsa kita podcast? Ya, selamat siang teman-teman karantina, pemirsa Kito Podcast Karantina Pertanian Indonesia. Karantina Pertanian. Sukses selalu untuk karantina Indonesia. Amin. Pak, kalau sudah di Kito Podcast ini, Bapak wajib menyapa pemirsa di rumah dengan salam dari Palembang. Ya. Nanti saya bilang salam dari Palembang, kita jawab sama-sama ya Pak. Kito Paca. Kito Paca. Ya, kita mulai Pak. Oh, very good. Salam dari Palembang. Kito Paca. Nah, Pak Muslim. Ini. Jadi Kito Paca ini merupakan singkatan dari kerja ikhlas tercapai optimal, profesional, amanah, cermat, akuntabel, dan konsisten. Very good. Oke. Sobat Kito Podcast, mungkin ada yang belum kenal ya, Pak Muslim ini merupakan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Jadi hari ini Pak Dekan ini berkesempatan hadir di kantor kami tercinta, di kantor karantina Palembang tepatnya, dalam rangka menghadiri FGD tentang pemantauan OPTK tahun 2023. Pak, terima kasih sebelumnya ya sudah berkenan hadir di Kito Podcast. Pak Muslim, tadi kan kita udah bincang-bincang ya di atas, berdiskusi panjang lebar mengenai pemantauan OPTK. Pak Muslim, seperti yang kita ketahui sendiri kan, karantina itu kan tugasnya itu bertugas di tempat pintu pemasukan pengeluaran. Selain itu, kita juga bertugas untuk memantau nih ada OPT apa yang ada di daerah wilayah tersebut, misalnya di Sumatera Selatan. Pak Muslim, ada nggak sih masukan-masukan untuk kami di karantina ini agar kami kedepannya lebih baik lagi dalam melaksanakan pemantauan, Pak? Ya, yang pertama dari sosialisasi tadi ya, saya secara pribadi dan juga institusi ya di Fakultas Pertanian Unsri memberikan apresiasi ya atas kepercayaan mengundang 2 akademisi Fakultas Pertanian ya, khusus dari jurusan proteksi tanaman, saya sendiri dan Prof. Siti Herlinda ya. Dan tadi dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman karantina, kami sangat senang ya. Ternyata OPT KA1 ya yang sangat kita takutkan gitu ya, akan menjadi ancaman bagi produksi pertanian di Indonesia, ternyata belum ditemukan ya, khususnya belum ditemukan dan jangan sampai ditemukan ya Pak ya. Khususnya OTK yang menjadi target gitu ya. Hanya beberapa masukan mungkin untuk kawan-kawan di karantina bahwa kadang-kadang pada saat kita memantau itu OPT-nya singitan gitu, sembunyi dia kan, atau memang tidak ada hostnya, inangnya gitu ya.
Oleh karena itu mungkin saran kita untuk ke depan ya, itu pemantauan harus dilakukan secara rutin, metodologinya harus tepat, waktunya juga harus menyesuaikan dengan kebiasaan daripada organisme OPT tersebut. Kalau dia memang munculnya di musim hujan kan mungkin harus kita lakukan pengamatan juga di musim hujan atau di musim kemarau gitu ya. Atau paling tidak dia juga harus menyesuaikan dengan kebiasaan daripada OPTK tersebut yang ekologi apa yang cocok bagi dia gitu ya. Apakah nanti dari sisi lahannya ya, apakah dari sisi tempatnya dan sebagainya, itu yang mungkin dan hal yang lebih penting lagi ya, mungkin ya karena cakupan luas Sumatera Selatan ini sangat luas ya, mungkin perlu juga teman-teman karantina mengajak akademisi ya, untuk kerjasama dan kolaborasi ya. Iya. Ya, sharing bisa juga gitu. Mungkin nanti ngajak dari instansi terkait, ada dari mahasiswa ya Pak ya. Iya bisa. Itu akan lebih baik gitu ya. Iya. Oke. Baik Pak Muslim, terima kasih atas masukannya untuk pelaksanaan pemantauan. Mudah-mudahan di tahun 2024 kami bisa melaksanakan pemantauan lebih baik lagi. Jadi tadi kami harus tahu dulu siklus hidup dari OPT itu sendiri ya Pak ya, kebiasaan hidupnya. Jadi kami itu melakukan pemantauan itu hasilnya bisa maksimal. Ya, betul-betul negatifnya memang tidak ada. Bukan negatifnya negatif semu gitu kan. Ternyata ada tapi nggak ketemu gitu kan. Itu yang sangat kita takutkan hal itu terjadi gitu. Iya betul Pak. Pak, ini kan dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Pertanian seperti yang kita ketahui kan Pak. Di sini juga banyak nih alumni di Karantina Palembang ini, banyak sekali alumni dari hama penyakit unsri ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira sinergi atau bentuk koordinasi seperti apa Pak yang bisa kita jalin ke depannya supaya karantina dan Universitas Sriwijaya ini punya manfaat yang lebih banyak nih ke masyarakat luas, khususnya di bidang pertanian Pak? Jadi Fakultas Pertanian itu punya banyak jurusan ya. Jadi kita punya, kalau di bidang pertanian kita punya jurusan program studi ya, proteksi tanaman gitu ya. Itu juga selama ini ya sinergisitas ataupun mitra yang sangat close ya dengan teman-teman karantina itu dari zaman dulu ya. Terhadap jurusan proteksi tanaman. Kita juga punya jurusan perikanan, peternakan ada ya Pak? Itu juga punya jurusan peternakan gitu kan, dan profesornya juga banyak. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan kerjasama tersebut ya khususnya di dalam membantu kawan-kawan karantina gitu ya, khususnya di pemantauan, karena pemantauan ini ya membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan peneliti yang banyak ya. Kemudian membutuhkan juga dana, anggarannya juga. Ya anggaran. Jadi kalau seandainya nanti ada sharing ya, itu kan lebih baik. Nah, ini juga demi ya keberlangsungan dan peningkatan produksi pertanian di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Iya, Pak Muslim, seperti yang sudah kita ketahui ya. Di bulan Juli tadi kami itu sudah bertransformasi. Yang tadinya kami itu awalnya Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Sekarang kami sudah berdiri sendiri menjadi Badan Karantina Indonesia, di mana kami bekerja di bawah Presiden langsung gitu Pak. Pak Muslim, ada nggak sih saran-saran yang bisa diberikan untuk kami petugas karantina di Palembang dan juga di UPT-UPT lain yang ada di Indonesia ini? Bagaimana kedepannya agar kami ini bisa membuat karantina ini menjadi lebih kuat, Pak? Yang pertama ini sesuatu yang baik ya. Jadi selama ini kan berdiri sendiri-sendiri ya, karantina tumbuhan, karantina hewan, dan karantina perikanan. Ya. Jadi diharapkan dengan bergabungnya ketiga badan karantina ini itu akan menjadi lebih kuat, dananya lebih banyak, tenaganya juga lebih banyak, dan sharingnya juga lebih banyak. Nah, sehubungan dengan karantina ini karena merupakan garda terdepan pengawal itu ya,
istilahnya keselamatan tanaman, hewan dan ikan di Indonesia, dan ini juga sangat berhubungan sekali dengan ketahanan pangan kita. Kalau kita kendor gitu ya, ataupun kita lengah ya terhadap keluar masuknya ya OPT yang sangat berbahaya tersebut, ya itu akan menjadi ancaman bagi produksi pertanian, ancaman terhadap keberlangsungan sumber daya tanaman kita ya. Dan ini sangat penting. Jadi teman-teman di karantina ya, yang sangat penting itu adalah integritas gitu mungkin ya. Integritas, kemudian betul-betul mematuhi SOP dan peraturan yang berlaku ya. Jangan permisif gitu. Ini kelemahan orang Indonesia ini adalah terlalu permisif gitu. Berbeda dengan orang-orang di luar negeri yang sangat tegas. Kita sedikit kurang. Nah itu yang perlu diperkuat ya. Yang kedua mungkin dari sisi update knowledge dengan teknologi gitu ya, karena perkembangan di era disruptif teknologi saat ini ya, dimana kadang-kadang perkembangan teknologi yang berhubungan dengan pertanian tidak terdeteksi karena tidak terduga gitu ya. Jadi seperti pengembangan GMO ya, genetically modified organism ya, yang merupakan tanaman ataupun hewan ataupun ikan hasil rekayasa genetika. Ini kalau tidak kita antisipasi ya, bisa saja orang menggunakan GMO ini ya sebagai senjata biologi untuk memusnahkan manusianya ataupun memusnahkan tanaman, hewan dan ikannya bagi kita ya. Kalau seandainya dia merilis ya, misalnya tanaman yang mengandung, seperti yang saya sampaikan di sosial tadi, tanaman yang mengandung memproduksi logam berat. Ya. Nah, walaupun mungkin 1 hari 2 hari kita makan nggak ada masalah, tapi kalau kita berlangsung lama kita makan hasil tanaman tersebut ya, seluruh masyarakat Sumatera Selatan ataupun Indonesia ini akan terkena penyakit kanker nanti ke depannya. Jadi update knowledge dan teknologi menjadi hal yang sangat penting bagi kawan-kawan di karantina gitu ya. Gitu. Jadi kami itu harus terus-menerus belajar ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa sekali-sekali juga kita sharing update teknologi dan knowledge ya dengan perguruan tinggi. Itu yang jadi Pak, kami itu di karantina selain di pintu masuk, misalnya nih kalau ada barang impor, selain mencegah masuknya OPTK dari luar negeri, kami itu untuk impor juga memberlakukan keamanan PSAT Pak, pangan segar asal tumbuhan. Jadi kalau misalnya ada komoditi PSAT yang dilalu lintaskan masuk ke wilayah Palembang ini, Sumatera Selatan ini, jadi kami juga akan mengecek persyaratan PSAT-nya Pak. Jadi kalau misalnya kacang tanah nih Pak, dia itu harus disertai dengan health certificate, sertifikat kesehatan dari negara asalnya. Dilengkapi oleh sertifikat analisis yang di sana itu berisi tentang parameter-parameter residu pestisida, aflatoksin dan segala macam. Jadi kalau seandainya memang sudah dipastikan aman, baru boleh masuk ke Indonesia, Pak. Nah itu ini satu lah. Saya kebenaran ketua tim teknis OKKPD ya, Otoritas Keamanan Kompetensi Keamanan Pangan Daerah ya. Nah, beberapa hal ya, kalau seandainya kita mengekspor ya bahan kacang-kacangan ke Jepang ya, satu biji kacang aja udah terdeteksi dia mengandung mikotoksin yang berasal dari produksi Penicillium ataupun dari Aspergillus ya, ataupun dari panjai lainnya yang menghasilkan mikotoksin yang bersifat karsinogen ya, itu akan ditolak. Tapi kalau kita impor ya kacang-kacang ataupun bahan tanaman yang lain keluar, sering kita permisif. Kalau ini makanya integritas kawan-kawan di karantina ya, kemudian juga di teman-teman di Badan Ketahanan Pangan itu sangat dibutuhkan. Iya betul. Ini penting sekali ya, demi keselamatan kesehatan masyarakat semua, anak-anak bangsa ya. Anak-anak bangsa, betul Pak. Iya. Tentunya kami sebagai petugas karantina harus lebih teliti dan juga tegas lagi ya Pak ya. Dan juga memperbanyak pengetahuan supaya karantina ini kedepannya bisa menjadi institusi yang lebih tangguh dan juga profesional serta kuat. Iya, siap. Bagus itu.
Pak Muslim, terima Iya. kasih atas waktu dan Ya. kesempatannya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan, Ya, cuman ya. karena keterbatasan waktu mungkin cukup sampai Ya. di sini ya Pak ya. Ya. Oke. Jadi apa tadi istilahnya apa tadi? Apa? Kito Paca tadi. Kito Paca, ya. Iya, Yes. Kito Paca ya Pak ya. Jadi terima kasih Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima Ya. kasih. Semoga kedepannya karantina pertanian Palembang, oh maaf Pak, udah ganti, masih ke bawah yang lama. Karantina hewan, ikan dan tumbuhan Sumatera Selatan kedepannya bisa bersinergi lebih banyak lagi bersama Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Amin. dalam menjaga wilayah Sumatera Selatan ini bebas dari hama penyakit hewan, hama penyakit tumbuhan dan juga hama penyakit ikan. Oke Bapak, saya akhiri Ya. podcast kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca. Kita baca. Amin.